Baik, kami persilahkan giliran di line telepon kembali di 0271 679 3000. Baik, kita nantikan, kita baca beralih di WA dulu Ustadz ya. Ya. Dari Pak Tohari di Jakarta Ustadz. Ibu saya sakit hampir 2 bulan Ustadz. Selama sakit tidak pernah sholat. Kalau misal sampai meninggal tidak sholat, bolehkah saya menyolatkan jenazahnya? Lalu apa yang harus saya kerjakan untuk berbakti kepada orang tua setelah beliau meninggal nanti Ustaz? Ya, inilah kesalahan besar pola berpikir kita kadang termasuk sekarang ini. Jadi ketika ibunya masih hidup, yang di depan nanti setelah mati kan itu. Padahal sholat ini menentukan sekali ini. Jadi apakah benar nanti setelah mati? Lah kenapa tidak sekarang gitu loh? Mumpung masih hidup gitu loh. Bagaimana diusahakan untuk mau mengerjakan sholat dengan semaksimalnya. Walaupun sakit gitu loh. Karena orang sakit termasuk darurat dalam mengerjakan sholat bukan tidak sholat, tapi sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dengan berbaring, mungkin dengan duduk. Berbaring pun mungkin tidak bisa bergerak karena sakitnya. Tapi sholat tidak boleh ditinggalkan. Ini. Jadi ibaratnya kita melihat ibu kita berjalan menuju jurang yang sangat dalam, yang sangat mengerikan. Kita biarkan jalan ke sana. Kita berpikir nanti kalau sudah jatuh ke bawah hancur, gimana saya mengambilnya? Bagaimana cara menguburnya, memandikannya? Kok ribut setelah mati? Sebelum masuk jurang diselamatkan dulu, Ini, ya, inilah yang terjadi kadang kita nanti ributnya, oh ya sholat tidak sholat, nanti bagaimana? Sekarang bagaimana diusahakan untuk sholat? Kalau terpaksa memang tidak mengerjakan sholat karena sakit mungkin pemahamannya mungkin sudah berkurang, atau mungkin pemahamannya memahami sekarang sudah berkurang karena sudah mungkin usianya uzur dan sebagainya. Ini nanti kan kita melihat bagaimana keadaannya seperti itu. Ini maka ketika beliau dulu waktu sehat sholat, kemudian sekarang tidak sholat, lah kenapa tidak sholat? Lah kemudian apa peran kita kepada ibu kita? Jadi itulah, sekarang usahakan bisa tetap sholat semaksimalnya gitu loh. Sehingga ketika meninggal nanti dalam keadaan masih mengerjakan sholat. Adapun nanti setelah meninggal dunia, saya amat sangat yakin karena ketidaktahuan, termasuk kita yang hidup pun kadang ketidaktahuan. Ketika pernah di rumah sakit sekian bulan tidak pernah sholat, karena yang nunggu tidak ngerti sholat gitu loh, tidak ngerti caranya sholat, caranya wudhu gimana, tayamum juga tidak paham, akhirnya tidak pernah sholat. Kalau meninggal di rumah sakit siapa yang salah? Yang pertama yang nunggu di rumah sakit, juga termasuk tadi di rumah, anak-anak yang lain gimana, termasuk saudara yang bertanggung jawab ini menyelamatkan ibu, bukan nanti ya setelah meninggal, sekarang mau masih hidup diselamatkan, dituntut untuk sholat semaksimalnya. Wudhu bagaimana? Bisa wudhu tidak ya tidak, bisa tayamum tidak ya tidak, sholat semaksimalnya walaupun dengan berbaring dan hanya mungkin ya menggerakkan bola matanya dan sebagainya. Diusahakan semaksimalnya sebelum meninggal, bukan nanti setelah meninggal, begitu. Ya.